Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dinilai rumit menyalurkan pupuk subsidi. Wakil Menteri Pertanian sebut kartu tani akan dihapus Presiden Joko Widodo. Air irigasi kering, petani bawang di Brebes terpaksa gunakan air limbah untuk mengairi sawah. Hanya karena konten media sosial, seorang remaja tewas dianiaya 4 orang pesilat. Satu rumah yang juga dijadikan warung milik warga Ngalian, Kota Semarang, didatangi pencuri. Pelaku mencuri 1 ponsel, uang tunai jutaan rupiah, dan rokok. Polisi masih menyelidiki kasus pencurian tersebut. Pria seorang diri terlihat mondar-mandir di permukiman warga Kampung Kelampisan, Kelurahan Purwoyoso, Ngalian, Kota Semarang. Tak disangka pria ini ternyata pencuri yang sedang mengamati situasi agar tindak kejahatannya tidak diketahui orang. Pencuri ini melalui pintu belakang masuk rumah warga yang juga berfungsi sebagai warung. Dari rumah itu pencuri mengambil 1 unit ponsel dan uang tunai 3 juta rupiah serta beberapa bungkus rokok senilai jutaan rupiah. Pencuri dengan leluasa masuk ke dalam rumah saat pemiliknya sedang tidur. Yang tahu tuh ponakan, anak kecil bangunin Mbak tapi Mbak nggak bangun. Terus orangnya ngambil rokok itu sama uang, lari keluar. Berapa orang itu? 1 orang. 1 orang. Itu yang diambil apa aja? HP, uang sama dagangan rokok. Itu jebol atau Enggak, lewat pintu belakang. Usai menerima laporan, polisi datang ke lokasi untuk olah TKP. Polisi memeriksa rekaman kamera pengawas untuk mengidentifikasi pelaku. Kasus pencurian ini masih diselidiki polisi. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Seorang pria di Klaten ditangkap polisi karena terlibat penipuan umroh. Kasus penipuan ini menyebabkan korban merugi hingga puluhan juta rupiah. Korban merasa dirugikan 65.300. Yang 300 kan memang sudah dibikin baju, sudah dijahit. Clear nih Pak ya. Begitulah pengakuan Slamet Rianto saat dihadirkan di Mapores Klaten. Ia menipu pasangan suami istri dengan modus umroh dan korbannya merugi sebesar Rp65.300.000. Pada Februari 2023, kedua korban dijanjikan oleh pelaku berangkat umroh. Karena kedua korban tak kunjung diberangkatkan, korban mencoba menghubungi pelaku. Namun sayangnya pelaku tidak dapat dihubungi. Lalu pada 22 Juli 2024, Slamet diperiksa polisi dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut. Polisi juga menyita barang bukti berupa koper, pakaian umroh serta paspor. Tanggal 22 Juli 2024, tersangka dipanggil Polres Klaten sebagai saksi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Selesai dilakukan pemeriksaan, selanjutnya dilakukan gelar perkara dan ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dan terhadap tersangka dilakukan penahanan. Tersangka mengaku sebagian uang penipuan digunakan untuk membayar utang dan sebagian uang lain dipinjamkan kepada teman. Tersangka akan dijerat pasal 378 KUHP atau 372 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Hanya karena konten media sosial, 4 pesilat menganiaya seorang remaja hingga menyebabkan kematian. Mereka kesal dengan konten berbau perguruan silatnya, padahal korban bukan anggota silat. Tak kuasa menahan amarah karena unggahan di media sosial, keempat orang ini harus berurusan dengan hukum. Mereka adalah 4 pesilat dari perguruan silat yang menganiaya seorang remaja 16 tahun hingga tewas. Di hadapan petugas, mereka mengaku menganiaya korban karena tak terima dengan video unggahan korban di status WhatsApp yang menggunakan background perguruan silat
padahal bukan warga atau bagian dari perguruan silat itu. Korban pun didatangi dan diminta untuk minta maaf, lalu diwajibkan ikut latihan silat. Penganiayaan terjadi hingga 2 kali pada 14 dan 26 Juli. Korban meninggal di rumah neneknya di Desa Kismoyoso, Kecamatan Ngemplak 4 hari setelah penganiayaan terakhir. Keluarga yang curiga dengan kematian korban kemudian melapor ke polisi. Dari hasil otopsi, korban meninggal karena mati lemas yang disebabkan berbagai luka di organ dalam. Dan kekerasan tersebut dilakukan pada saat korban dijemput. Saya ulangi, dijemput di rumah pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 yang kemudian dibawa ke lapangan Sembungan dan ke rumah tersangka LAR maupun pada saat korban latihan pada hari Selasa tanggal 26 Juli di MIM Asem Growong Nogosari. Kini ketiganya terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Sedangkan untuk pelaku yang masih di bawah umur akan diterapkan peradilan anak. Yulianto melaporkan dari Boyolali. 2 warga negara Iran ditangkap usai menipu dan mencuri uang di sejumlah toko di Pemalang. Keduanya berbagi tugas saat beraksi. Ada yang mencuri uang dan barang, sementara satu lainnya menghipnotis korban. Tak berkutik, 2 warga negara Iran saat ditangkap petugas imigrasi di sebuah hotel di Pemalang. Keduanya diringkus lantaran mencuri di sejumlah toko dengan modus hipnotis dan tukar uang asing. Salah satu aksi mereka terekam kamera toko di Desa Jebet Utara, Taman Pemalang. Satu pelaku menghipnotis korban, sementara pelaku lain menguras uang dan sejumlah barang. Peristiwa yang terjadi pada Juli lalu ini kemudian viral setelah diunggah di media sosial. Selain di Pemalang, kedua pelaku beraksi di sejumlah wilayah lain. Namun polisi baru menerima 2 laporan terkait aksi keduanya yang menyebabkan korban rugi jutaan rupiah. Bersama dengan pihak Polres Pemalang, kami telah mengamankan 2 orang yang diduga 2 orang WNA yang diduga yang ada dalam video tersebut. Ya, artinya kami bawa ke kantor, dilakukan pemeriksaan dan pada tanggal yang sama malamnya akhirnya kita kenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendetensian. Petugas menyita barang bukti berupa paspor, rekaman kamera pengawas hingga uang hasil kejahatan. Diketahui keduanya masuk ke Indonesia dengan visa kunjungan pada 6 Juni lalu. Kedua WNA tersebut dijerat pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Petugas imigrasi langsung mendeportasi kedua WNA ke negara asal mereka, Iran. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang.